Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ayu Pianisti, mahasiswi UIN Siska Riau. Di sini saya akan menjelaskan mengenai apa-apa saja yang sudah saya pelajari di mata kuliah Fikih Muamalah ini dengan Bapak Muhammad Erwin Suwodowan Pohan. Tanpa memperpanjang mukadimah saya, langsung saja ke materi yang pertama, yaitu tentang harta. Harta merupakan segala sesuatu yang sangat diinginkan oleh manusia untuk menyimpan dan memilikinya. Harta ini memiliki unsur-unsur. Yang pertama yaitu ada unsur aniyah, dan yang kedua yaitu ada unsur di mana harta juga mempunyai fungsi. Fungsi harta yang pertama yaitu untuk menyempurnakan pelaksanaan ibadah. Baru yang kedua untuk meningkatkan keimanan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang ketiga untuk meneruskan kehidupan dari satu periode ke periode berikutnya. Yang keempat untuk menyelaraskan antara kehidupan dunia dan akhirat. Yang kelima, untuk mengembangkan dan menegaskan ilmu-ilmu. Harta sendiri ini terbagi menjadi beberapa bagian. Yang pertama yaitu harta mal mutaqawwim dan ghair mutaqawwim. Yang kedua, mal misli dan mal qomi. Yang ketiga, harta istihaq dan harta istimal. Yang keempat, harta manqul dan harta ghair manqul. Yang kelima, harta ain dan harta dain. Yang keenam, di dalam harta ini sendiri banyak sekali macam-macam pembagian harta. Yang pertama yaitu mal mutaqawwim dan ghair mutaqawwim. Yang kedua, mal misli dan mal qomi. Yang ketiga, harta istilak dan harta istimal. Yang keempat, harta manqul dan harta ghair manqul. Yang kelima, harta ain dan harta dain. Yang keenam, mal al ain dan al naf. Yang ketujuh, harta mamluk, mubah dan mahjub. Yang kedelapan, harta yang dapat dibagi dan tidak dapat dibagi. Yang kesembilan, harta pokok dan harta hasil. Yang kesepuluh, harta kas dan harta am. Selanjutnya yaitu cara memperoleh harta. Bagaimana sih kita memperoleh harta? Yang pertama yaitu bekerja dengan ikhlas karena Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di mana landasan terpenting bagi seseorang yang bekerja, maksudnya ketika bekerja, niatan utamanya bekerja hanya karena Allah Ta'ala. Yang kedua, tekun dan sungguh-sungguh. Di dalam bekerja kita sadar bahwa kita harus datang tepat waktu di tempat kita bekerja. Yang ketiga, amanah dan jujur. Amanah dan jujur dalam bekerja yang dimaksud di sini adalah tidak curang dalam bekerja objek. Materi yang selanjutnya yaitu tentang hak milik. Pengertian hak milik. Hak sendiri berarti segala sesuatu yang didapatkan oleh seseorang sejak lahir, sedangkan milik adalah pengkhususan terhadap suatu benda yang memungkinkannya untuk bertindak hukum terhadap benda tersebut sesuai dengan keinginannya, selama tidak ada halangan. Yang kedua yaitu pembagian hak milik. Pembagian hak milik ini terbagi menjadi 3 bagian. Yang pertama yaitu kepemilikan individu, yang kedua kepemilikan umum, yang ketiga kepemilikan negara. Sebab dan cara memperoleh hak milik yaitu ada beberapa cara. Di antaranya yang pertama yaitu mubahat, memiliki benda yang boleh dimiliki. Yang kedua al-uqud atau akad. Yang ketiga al-khalafiyah atau penggantian. Yang keempat at-tawalludu minal mamluk atau beranak pinak. Berakhirnya kepemilikan hak milik ini tadi yaitu karena wafatnya kepemilikan sehingga miliknya berpindah kepada ahli warisnya. Harta yang dimiliki itu rusak atau telah hilang. Materi yang ketiga yaitu tentang hal-hal yang dilarang dalam Islam. Yang pertama yaitu ada riba, di mana riba sendiri berarti tambahan yang berasal dari usaha yang merugikan di antara pihak dalam melakukan sebuah transaksi. Riba sendiri ini terbagi menjadi beberapa jenis. Yang pertama yaitu ada riba qard, di mana pengertian riba qard yaitu suatu guna atau tingkat keunggulan tertentu yang diisyaratkan terhadap yang berhutang. Yang kedua, riba jahiliyah, di mana pengertian riba jahiliyah yaitu utang ditunaikan lebih dari pokoknya sebab peminjam tidak dapat membayar utangnya sesuai dengan masa yang ditentukan. Yang kedua yaitu pengertian gharar, di mana Wahbah al-Zuhaili berpendapat bahwa gharar sendiri berarti penampilan yang menimbulkan kerusakan atau sesuatu yang tampaknya menyenangkan tetapi hakikatnya menimbulkan kebencian.
Jenis-jenis harar yang pertama yaitu ada jual beli yang belum ada atau yang disebut dengan makdum. Yang kedua, jual beli barang yang tidak jelas atau yang disebut dengan maju. Yang ketiga, jual beli barang yang tidak mampu diserah terimakan. Hukum gharar. Berdasarkan hukumnya, gharar terbagi menjadi dua. Yang pertama yaitu gharar yang diharamkan secara ijma', di mana gharar yang menyolok yang sebenarnya dapat dihindari dan tidak perlu dilakukan. Dan yang kedua, gharar yang dibolehkan secara ijma', di mana gharar ringan. Para ulama sepakat jika suatu gharar sedikit maka ia tidak berpengaruh untuk membatalkan akad. Yang ketiga, pengertian ma'isir, di mana ma'isir berarti bahwa transaksi yang digantungkan pada suatu keadaan yang tidak pasti dan bersifat untung-untungan. Nah, ini identik dengan kata ma'isir dalam qimar. Dengan kata lain, yang dimaksudkan dengan ma'isir adalah perjudian. Nah, materi yang selanjutnya yaitu tentang memahami tentang akad jual beli. Yang pertama yaitu ada pengertian salam. Nah, salam sendiri di sini berarti transaksi jual beli di mana barang yang diperjualbelikan belum ada. Dan secara bahasa sendiri, as-salam atau as-salam berarti pesanan. Dan secara terminologis, para ulama mendefinisikan dengan menjual suatu barang yang penyerahannya ditunda atau menjual suatu barang yang ciri-cirinya jelas dengan pembayaran modal lebih awal. Syarat utama salam ini yang pertama yaitu barang atau hasil produksi yang akan diserahkan kemudian tersebut dapat ditentukan spesifikasinya secara jelas seperti jenis, macam, ukuran, mutu, dan jumlahnya. Nah, contoh dari salam ini yaitu jual beli barang yang belum tersedia saat pemesanan atau transaksi pembelian. Yang kedua yaitu istisna. Istisna secara etimologi berarti meminta membuat sesuatu. Syarat utama istisna ini adalah sama dengan pembiayaan salam, yakni spesifikasi barang dapat ditentukan dengan jelas. Adapun contoh akad ini yaitu saat kita memesan lemari kepada penjual lemari dengan spesifikasi dengan desain yang kita inginkan, maka dalam hal ini kenapa lebih pas diterapkan akad istisna? Karena lemarinya perlu dibuatkan terlebih dahulu. Yang ketiga yaitu bai al-wafa. Bai al-wafa berarti jual beli yang disertai janji. Nah, bai al-wafa sendiri ini biasanya menjual seperti properti, sawah, dan kebun. Nah, materi yang selanjutnya yaitu tentang memahami tentang akad jual beli. Yang pertama ada bai al-inah. Masalah jual beli bai al-inah ini adalah masalah klasik yang secara tidak sengaja terus berkembang hingga saat ini, di mana jual beli inah ini merupakan hilah atau rekayasa perdagangan yang bertujuan untuk meraup keuntungan semata. Secara bahasa al-inah berarti pinjaman dan dalam kamus disebut dengan ayana berarti melakukan. Inah atau hutang yaitu dengan cara pedagang menjual barang dengan harga tangguh lalu membelinya dengan bayar tunai harga yang lebih rendah. Yang kedua, bai tawaruk. Bai tawaruk ini berarti membeli barang dengan harga tertangguh dari penjual kemudian menjualnya kepada orang lain atau bukan penjual pertama secara tunai. Nah, secara umum tawaruk adalah akad jual beli seperti bai al-inah yang melibatkan tiga pihak, bukan seperti kasus bai al-inah. Yang ketiga, bai al-muzayadah. Bai al-muzayadah disebut dengan transaksi jual beli secara lelang, yaitu suatu jenis jual beli di mana penjual menawarkan barang pada beberapa orang calon pembeli. Kemudian para calon pembeli menawarkan harga yang lebih tinggi sampai pada batas harga tertinggi yang dimenangkan oleh salah satu calon pembeli. Lalu terjadilah akad transaksi jual beli. Nah, materi yang selanjutnya yaitu tentang akad dalam kerjasama. Yang pertama ada mudharabah. Nah, mudharabah sendiri berarti salah satu bentuk akad syirkah atau perkongsian. Rukun dan syarat mudharabah ini ada beberapa. Yang pertama yaitu
pemilik barang yang menyerahkan barang-barangnya. Yang kedua, orang yang bekerja, yaitu mengelola barang yang diterima dari pemilik barang. Yang ketiga, akad mudharabah dilakukan oleh pemilik dengan pengelola barang. Yang keempat, mal, yaitu harta pokok atau modal. Yang kelima, amal, yaitu pekerjaan pengelolaan harta sehingga menghasilkan laba. Yang keenam, keuntungan. Yang kedua yaitu pengertian musyarakah atau yang disebut dengan syirkah. Syirkah menurut bahasa disebut dengan percampuran. Menurut syara, syirkah diartikan dengan akad antara orang-orang yang berkongsi dalam hal modal dan keuntungan. Cara mengakhiri syirkah ini ada berbagai cara. Yang pertama yaitu salah satu pihak membatalkannya. Yang kedua, salah satu pihak kehilangan kecakapan untuk kehilangan mengelola harta. Yang ketiga, salah satu pihak meninggal dunia. Yang keempat, salah satu pihak ditaruh di bawah pengampuan baik karena boros yang terjadi pada waktu perjanjian syirkah. Yang kelima, salah satu pihak jatuh bangkrut yang berakibat tidak berkuasa lagi atas harta yang menjadi saham syirkahnya. Nah, materi yang selanjutnya yaitu tentang memahami akad dalam kerjasama. Yang pertama ada bai al-inah. Masalah jual beli inah ini adalah masalah klasik yang secara tidak sengaja harus berkembang hingga saat ini, di mana jual beli bai al-inah ini merupakan hila atau rekayasa perdagangan yang bertujuan untuk meraup keuntungan semata. Yang kedua, bai tawaruk, di mana pengertian bai tawaruk ini yaitu membeli barang dengan harga tertangguh dari penjual kemudian menjualnya kepada orang lain, bukan penjual pertama secara tunai. Nah, secara umum tawaruk adalah akad jual beli seperti bai al-inah yang melibatkan tiga pihak, bukan seperti dalam kasus bai al-inah. Nah, yang ketiga, bai al-dain dan hukumnya. Bai al-dain adalah jual beli ketika yang diperjualbelikan adalah dain atau utang. Maksudnya adalah seseorang mempunyai hak mengutip utang yang akan dibayar pada masa mendatang. Ia dapat menjual haknya kepada orang lain dengan harga yang disetujui bersama. Nah, materi yang selanjutnya yaitu tentang memahami tentang akad dalam sewa. Yang pertama ada ijarah. Ijarah sendiri berasal dari bahasa Arab yang memiliki makna imbalan atau upah sewa jasa. Istilah ijarah pada umumnya digunakan dalam perbankan syariah. Dan secara makna dalam perbankan, ijarah adalah pemindahan hak guna suatu barang dengan pembayaran biaya sewa tanpa diikuti pemindahan kepemilikan atas barang tersebut. Nah, contoh transaksi ijarah dalam perbankan syariah. Salah satu contoh transaksi ijarah bisa dilihat dalam pinjaman multiguna. Contohnya, seseorang meminjamkan sepeda motornya ke bank untuk mendapatkan pinjaman. Yang kedua, ijarah al-muntahiyah bitamlik, di mana biasa disebut dengan IMBT. Pengertiannya yaitu kepemilikan suatu manfaat, barang atau jasa yang jelas dalam tempo waktu yang diikuti dengan adanya pemberian kepemilikan suatu barang yang bersifat khusus dengan adanya ganti yang jelas. IMBT adalah akad sewa menyewa antara pemilik objek sewa dan penyewa untuk mendapatkan imbalan atas objek sewa yang disewakannya dengan opsi perpindahan hak milik. Contoh akad ijarah muntahiyah bitamlik ini, misalnya seseorang nasabah BNT hendak membeli sepeda motor, namun uangnya tidak mencukupi, maka nasabah bisa membeli sepeda motor tersebut kepada BNT dengan cara pembayaran mengangsur. Materi yang selanjutnya yaitu tentang memahami akad dalam jasa. Yang pertama yaitu ada pengertian dari wakalah. Wakalah sendiri berarti akad pemberian kewenangan atau kuasa seseorang kepada pihak lain tentang apa yang harus dilakukannya, dan penerima kuasa secara hukum menjadi pengganti pemberi kuasa selama batas waktu yang ditentukan.
Jenis wakalah yang pertama yaitu ada wakalah mutlakah, yaitu wakalah yang tidak terikat dengan syarat tertentu atau selain syarat yang ditetapkan Islam, tidak terbatas waktu dan tidak terikat dengan keadaan tertentu. Yang kedua, wakalah muqayyadah, yaitu wakalah yang terikat dengan syarat tertentu atau terbatas dengan waktu tertentu. Yang kedua ada hafalah. Hafalah berasal dari bahasa Arab yang disebut dengan damanah atau yang disebut dengan jaminan. Jaminan yang diberikan oleh penanggung atau kafil kepada pihak ketiga untuk memenuhi kewajiban pihak kedua yang ditanggung. Rukun hafalah sendiri ada 5. Yang pertama yaitu ada penjamin, yang kedua ada orang yang dijamin, yang ketiga ada orang yang diberi jaminan, yang keempat ada barang yang dijamin, yang kelima ada ijab dan qabul. Jenis hafalah ini ada beberapa jenis. Yang pertama itu hafalah bi an-nafs, merupakan akad memberikan jaminan atas diri. Yang kedua, hafalah bi al-mal, merupakan jaminan pembayaran hutang atau pelunasan hutang. Yang ketiga, hafalah bi taslim. Jenis ini biasa dilakukan untuk menjamin pengembalian atas barang yang disewa pada waktu masa sewa yang berakhir. Yang keempat, hafalah al-munjazah, jaminan mutlak yang tidak dibatasi oleh jangka waktu tertentu dan untuk kepentingan atau tujuan tertentu. Materi yang selanjutnya yaitu akad dalam sosial. Yang pertama ada pengertian ariyah. Ariyah merupakan kebolehan mengambil manfaat barang-barang yang diberikan oleh pemiliknya kepada orang lain dengan cuma dalam artian lain gratis. Pengertian ariyah secara bahasa yang termasuk dalam kitab lain seperti dalam kitab Fat al-Mu'in yang artinya sesuatu yang pergi dan datang kembali dengan cepat, bukan dari kata yang artinya cacat. Sedangkan menurut istilah, pengertian ariyah adalah akad yang memberikan wewenang untuk mengambil manfaat sesuatu yang halal dan saat pengembalian barang masih tetap utuh. Adapun rukun dari ariyah ini, yang pertama yaitu mu'ir, orang yang meminjamkan. Yang kedua musta'ir, orang yang diberi pinjaman. Yang ketiga mu'ar, barang yang dipinjamkan. Yang keempat sikat, ijab atau qabul. Yang kedua pengertian qorad. Qorad sendiri adalah memberikan kepemilikan sesuatu dan jika sudah saatnya dikembalikan, itu disebut sebagai gantian. Rukun utang piutang atau yang disebut dengan qorad sendiri, yang pertama adanya 2 orang yang berakad, yakni muqarib dan muqtarid. Yang kedua, uang atau barang yang mau diutangi, mauqud alaih. Yang ketiga adanya ijab atau qabul. Selanjutnya yaitu pengertian hibah. Hibah berarti penyerahan kepemilikan dari si pemilik pada lainnya pada saat pemilik masih hidup tanpa ada kompensasi atau yang disebut dengan tukar menukar. Dan materi yang terakhir yaitu tentang akad dalam ruang lingkup lainnya. Yang pertama ada iya al-mawat. Iya al-mawat ini terdiri dari 2 kata dan 2 arti, di mana iya berarti menghidupkan dan mawat berarti maut. Iya al-mawat menurut bahasa diartikan menghidupkan sesuatu yang mati. Dengan kata lain, menghidupkan tanah mati adalah memanfaatkannya dengan cara apapun yang bisa menjadikan tanah tersebut hidup, yakni dengan adanya usaha seseorang untuk menghidupkan tanah. Berarti usaha orang tadi ini telah menjadikan tanah tersebut miliknya. Baiklah, demikian materi yang dapat saya paparkan. Kurang dan lebihnya saya mohon maaf dan saya pamit mengundurkan diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.